mujizat. Kehidupan kita di atas muka bumi ini seringkali diterpa oleh berbagai macam masalah dan pergumulan. Ada masalah keluarga, sakit penyakit, masalah finansial, masalah pekerjaan, dan masalah-masalah yang lain. Tapi sebesar apapun masalah saudara, berdirilah kokoh. Kokoh seperti tiang listrik yang tetap tegak, walaupun ditabrak oleh Fortuner, dan mobilnya penyok, penumpangnya benjol seperti bakpao. Tetapi tiang listriknya tetap utuh. Kuncinya adalah iman, saudara-saudara. Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saya baca dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata pengharapan ditulis 85 kali. Kata kebenaran dicatat 230 kali. Kata kasih ditulis 258 kali. Tapi saudara tahu berapa banyak kata iman dicatat? 558 kali. Itu sebabnya inilah kunci untuk kita berkemenangan di tengah segala tantangan, iman kepada Kristus. Nah, tetapi iman sejati itu harus digantungkan pada objek atau sasaran yang tepat. Iman itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus digantungkan kepada Kristus. Seringkali kita berpikir kita memiliki great faith, iman yang kuat. Tetapi iman yang kuat kepada diri sendiri, kepada kekayaan, kepada kemampuan, saya bisa, saya mampu, itu tidak ada artinya. Lebih baik little faith kepada Kristus daripada great faith kepada diri sendiri. Sebab ketika kita menunjukkan iman kita pada sasaran yang tepat, pada pribadi yang tepat, di sanalah kuasa Allah akan dinyatakan. Orang kalau lagi ngalami masalah, punya iman, dia optimis. Dan orang yang optimis biasanya kreatif dalam berpikir. Dan karena dia kreatif, dia akan menemukan jalan keluar yang sebetulnya Tuhan sediakan. Tetapi orang yang tidak punya iman, pesimis, gelisah, khawatir. Hal-hal yang terbuka di depannya seringkali dia tidak lihat. Jadi betapa pentingnya kita memiliki iman yang teguh kepada Kristus. Saudara-saudara, Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak takut musim kering, daunnya akan hijau, dia akan berbuah di setiap musim. Amin. Menteri Keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyani beberapa hari lalu sudah menyatakan tahun depan 2018 akan menjadi tahun yang berat secara finansial. Karena itu fasten your seat belt, kencangkan sabuk pengaman. Tapi waktu saya renungkan apa yang dia ucapkan, tentu ada fakta-fakta yang dia lihat. Saya mulai berpikir begini, tahun mana yang tidak berat? Apakah tahun ini lebih ringan daripada tahun depan? Saya rasa setiap tahun ada pergumulan yang berat masing-masing. Tapi sampai hari ini Ebenezer, Tuhan tetap menolong kita. Dan Tuhan yang tolong kita hari lalu, Dia akan tolong kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya akan tetap hijau. Dan dia akan berbuah di setiap musim. Walaupun BBM, bahan bakar minyak naik, saya yakin bagi orang yang percaya ada BBM, berkat Bapa mengalir turun kepada kita yang percaya kepadanya.
Itu sebabnya selalulah mengandalkan Tuhan, beriman kepadanya. Karena iman akan mendatangkan mujizat. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat ada seorang yang mengalami masalah berat dalam hidupnya, punya penyakit 12 tahun tidak tersembuhkan. Tetapi ketika dia beriman kepada Kristus, mujizat benar-benar terjadi. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34 berkata demikian. Kita akan baca bergantian, saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat yang genap, dan ayat 34 kita baca bersama. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus hati memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Wanita ini adalah orang yang mengalami pergumulan yang hebat. 12 tahun sakit, berobat tetapi tidak juga kunjung sembuh. Dan ketika dia rasanya sudah hopeless, tidak punya harapan, dia mendengar kabar bahwa Yesus datang di kotanya. Dan ketika dia mendengar kabar tentang Yesus, muncullah pengharapannya. Karena dia mendengar bahwa Yesus telah menyembuhkan banyak orang di kota-kota yang lain. Dan tentu kalau dia percaya Tuhan juga akan menyembuhkan penyakitnya. Saudara, yang pertama ketika kita membutuhkan mujizat, kita perlu mendengarkan firman Allah. Seperti wanita ini, dia timbul pengharapannya ketika mendengar firman tentang Kristus. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa iman kita akan tumbuh waktu kita dengar firman Tuhan? Karena kita tidak akan mendengar dia menghakimi kita dan berkata, aku benci kamu, kamu manusia laknat. Engkau lemah, engkau sakit, aku tidak sayang kepada kamu. Tapi dia berkata, di dalam aku engkau kuat, engkau dikuduskan, engkau adalah umat yang diberkati. Percaya ke saudara, kita ini bukan BS, barang sortiran. Kita adalah BP, bangsa pilihan. Karena kita telah dipilih untuk menjadi imamat yang rajani, yang akan menyatakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Satu kali ada seorang datang kepada penginjil terkenal abad 20, Dr. Billy Graham. Dan dia bertanya, bagaimana caranya supaya saya memiliki iman yang kuat di tengah pergumulan? Hamba Tuhan berkata ada 3 kuncinya. Dengar baik-baik. Orang ini ambil buku, dia mulai catat. Apa 3 kunci untuk memiliki iman yang kuat? Yang pertama, read the Bible. Bacalah Alkitab. Yang kedua, read the Bible, bacalah Alkitab. Yang ketiga, read the Bible, bacalah Alkitab. Rupanya inilah kunci untuk kita kuat di dalam segala tantangan. Saudara mengalami masalah, jarang baca firman, jarang dengar firman, ya pasti imanmu lemah, ya pasti engkau khawatir. Tapi kalau saudara mengisi hidupmu dengan firman, yang akan meluap dari hati dan pikiranmu adalah firman. Ketika engkau mengalami tantangan,
Engkau akan dengar firman berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku.